Shalom sahabat kabar baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akan melanjutkan video ini, jangan lupa sahabat subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dan Yesus memberkati. Shalom. Shalom sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Senang sekali bertemu lagi dengan saudara dalam segmen kabar baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Doa dan harapan saya saudara tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, karena saudara adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sahabat kabar baik, kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan iman saya dan saudara. Hari ini ada sebuah tema yang luar biasa yang kita akan bicara pada hari ini. Tema yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan untuk mendasari apa yang akan kita bicara pada hari ini, yang diambil dari Filipi pada pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam kelemahan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa yang telah kita baca secara bersama-sama. Dengan kebenaran ini maka kita mengambil sebuah tema, saya mengambil sebuah topik, yaitu kerendahan hati. Sahabat yang diberkati, dikatakan bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib, mengambil rupa seorang manusia. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa. Dia menciptakan saya dan saudara, tetapi dia mau jadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya. Ini bukti bahwa Tuhan kita itu sangat rendah hati, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia mau jadi sama dengan manusia. Nah, kerendahan hati itu apa, sahabat yang diberkati? Kerendahan hati itu artinya sebuah jalan untuk kita menuju ke surga. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Injil Matius pasal yang kelima bahwa berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah artinya menganggap dirinya tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu di hadapan Tuhan. Dia tidak menganggap dirinya itu sama dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia tidak punya nilai apa-apa, seorang ciptaan yang biasa-biasa saja. Itu artinya menjadikan diri, menganggap diri, menyatakan diri miskin di hadapan Allah. Dan orang itu yang punya kerajaan surga. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kerendahan hati artinya sebuah jalan menuju ke surga. Karena orang yang miskin, orang yang rendah hati, yang akan memiliki kerajaan Allah. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa ditinggikan, dia akan direndahkan, dan barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Tuhan Yesus telah memberi sebuah teladan yang luar biasa. Dia bukan saja memiliki karakter sifat sebagai orang yang rendah hati. Sifat Tuhan itu rendah hati, dan bukan saja dia memiliki sifat seperti itu, tetapi Yesus telah memberi teladan. Yesus telah memberi contoh kepada saya dan saudara supaya kita mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, apa sebetulnya rendah hati? Rendah hati artinya bahwa kita merasa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita dapatkan, semua itu bukan semata-mata oleh kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebisaan kita, tetapi merasa bahwa itu semuanya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang merasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punya itu berasal dari Tuhan, itu orang yang sifatnya rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak menyombongkan diri. Dia tidak katakan, ini kan karena saya yang bekerja,
karena saya berusaha keras, karena saya melakukan sesuatu. Tidak, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan. Nah saudara, kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang begitu rendah hati di hadapan manusia dan dunia. Saudara, dia penguasa dunia, penguasa surga, penguasa dunia. Tetapi dia mau hidup rendah hati dan memberi teladan yang terbaik bagi saya dan saudara. Mengosongkan dirinya, tidak menganggap apa-apa. Itu rendah hati, saudara, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Rendah hati artinya orang itu tidak pernah berupaya untuk mencelakakan orang lain. Dia tidak punya niat, tidak punya tujuan, tidak punya maksud untuk menyusahkan orang lain. Walaupun mungkin ada kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Rendah hati artinya dia tidak mau bermegah di atas kesusahan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya barang siapa menangis, menangislah dengan orang yang menangis, dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Bukan tertawa kepada orang yang menangis, atau menangis pada orang yang tertawa. Orang yang memiliki sifat rendah hati tidak pernah bermegah, bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Dia turut merasakan kesusahan orang lain. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri yang berikut, orang yang memiliki sifat rendah hati artinya orang itu suka menolong satu dengan yang lain, tidak menyombongkan diri. Ini kan uang saya, tidak perlu saya harus menolong orang seperti itu. Kalau saya keluarkan duit saya di dalam era COVID seperti ini, memberikan masker satu atau sebuah paket sembako, tidak perlu, saya kan rugi nanti seperti itu. Saudara, mari kita miliki sifat rendah hati. Tuhan Yesus, dia Tuhan. Dia harusnya hanya bersabda manusia terbebas dari dosa. Tapi karena dia memiliki sifat rendah hati, dia turun jadi manusia, ditampar, ditempeleng, ditendang, diludahi, ditumbak, bahkan sampai dia mati di tiang kayu salib. Karena dia memiliki sifat rendah hati. Kerendahan hati Tuhan membuat saya dan saudara, sahabat yang diberkati Tuhan, kita diselamatkan, terbebas dari dosa, memiliki kerajaan surga. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kerendahan hati adalah sebuah akses untuk menuju surga. Saudara, saya sangat yakin, bisa dicek nanti kalau kita sampai di surga, semua orang yang masuk surga, semua penghuni surga adalah orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Saya nggak percaya kalau ada orang yang sombong masuk surga, karena kalau orang sombong itu tempatnya di neraka. Lucifer, seorang yang sangat hebat dan orang kepercayaan di surga, ketika ada kesombongan naik, Tuhan langsung tendang dia, dibuang, dan dia tidak akan mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya saudara, kerendahan hati tempatnya di surga, kesombongan tempatnya di neraka. Nah, ciri yang berikut tentang kerendahan hati, selain dia suka menolong, dia tidak bermegah, merasa bahwa tidak bermegah dengan kelemahan orang lain. Dia merasa bahwa semua yang dia miliki itu adalah yang punya Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang senantiasa tahu mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang rendah hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat kabar baik, saya percaya bahwa sahabat setelah mendengarkan segmen ini, sahabat akan memiliki sifat rendah hati, supaya kita bisa datang kepada kerajaan surga. Kita bisa hidup damai dan tenang, karena kita semua punya sebuah kerinduan untuk datang dan menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana cara supaya kita bisa memiliki sifat rendah hati? Mari kita datang dan berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Saudara yang punya Alkitab, saudara belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya sahabat akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati, kiranya sahabat tetap diberkati oleh Tuhan. Dan tonton terus, share, like, komen, dan subscribe, sehingga kita menjadi satu komunitas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.